Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Zifrikanta Takwa. Saya mahasiswa manajemen semester 6 yang akan mempresentasikan tentang risk and return. Sebenarnya ini tugas kelompok ya, cuma karena kelompok saya yang orangnya nggak ada atau menghilang kemana, jadi saya usahakan buat materinya sendiri dan mempresentasikannya sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan dapat ditangkap sama teman-teman dan dapat dipahami tentunya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita merumuskan dulu ya masalah atau mengagendakan pembahasan yang akan kita bahas. Di sini ada 4 poin yang akan saya bahas. Di antaranya adalah perbedaan antara resiko dan tingkat pengembalian. Lalu di poin kedua ada hubungan antara resiko dan tingkat pengembalian. Dan yang ketiga ada tipe resiko dan sumbernya. Dan yang terakhir ada alternatif menghindari resiko tersebut. Pengertian ya, kita masuk ke pengertian dulu sebelum kita ngebahas yang lebih lanjut. Memang lebih enak kalau kita ngerti dulu nih apa sih artinya dari risk and return, atau dalam bahasa Indonesia adalah risiko dan pengembalian. Risiko menurut etimologinya atau secara bahasanya adalah sesuatu hal yang akan menyebabkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalnya kita berinvestasi, di situ di investasinya kita terdapat risiko. Risikonya itu ada kerugian atau ketidakuntungan nih lah, intinya seperti itu. Sedangkan return sendiri adalah pengembalian. Pengembalian di sini dimaksudkan adalah sesuatu hal yang menguntungkan. Nah, sekarang ini dalam berinvestasi, baik individu maupun bisnis berinvestasi, menghabiskan uang untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Itu arti dari investasi ya. Kita memberikan uang atau memberikan sebuah modal berupa uang ataupun apapun itu demi mendapatkan uang yang lebih banyak. Contoh, kita ngasih modal 5.000, kita berharap uang itu kembali tapi nggak 5.000 tapi 15.000 kayak 20.000 gitu, yang namanya investasi. Tingkat nilai pengembalian dalam investasi dapat dilihat dari kinerja keuangan dari uang yang diinvestasikan tersebut. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luasnya lagi, artinya risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Dalam industri keuangan pada umumnya terdapat suatu istilah yaitu high risk bring about high return. Jadi semakin besar risiko yang kita miliki, maka akan semakin besar pula keuntungan yang bakal balik lagi ke kita, seperti itu. Lalu di slide selanjutnya ada what is risk managerial. Apa itu manajer resiko atau resiko manajerial. Nah, seperti itulah. Tentu kita semua mengetahui ya teman-teman, untuk memperoleh suatu yang relatif besar, maka kita harus siap terhadap resiko yang besar pula. Kalimat tersebut dianggap resep untuk menjadi seorang yang sukses dan berhasil di kemudian hari. Dan prinsip tersebut tidak hanya berlaku untuk kehidupan personal, tapi dalam kehidupan usaha juga. Baik itu resiko finansial maupun manajerial. Di sini resiko finansial adalah berkaitan dengan kegagalan usaha untuk merealisasikan rencana finansial yang telah ditentukan. Yang kedua ada resiko manajerial, artinya adalah berkaitan dengan kegagalan pimpinan perusahaan dalam mengelola perusahaannya, yang pada akhirnya diukur dengan kegagalan finansial. Saya kasih contoh seperti ini. Ada sebuah perusahaan, jika dia gagal dalam konsep manajerial perusahaan itu sendiri, itu dapat diukur dari seberapa keruginya di finansialnya mereka, atau seberapa untungnya finansial di perusahaan tersebut. Jadi berbanding lurus tuh. Manajerialnya baik, maka akan menghasilkan sesuatu hal yang baik juga. Manajerialnya buruk, maka tingkat kerugiannya juga akan lebih besar, dan itu sangat buruk ya bagi perusahaan. Nah, di sini menurut Ricky W. Griffin atau Ronald Ebert, risiko adalah uncertainty adalah uncertainty about future event.
Adapun menurut Joel G. Siegel dan J. Kasim mendefinisikan resiko pada 3 hal. Yang pertama, keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan. Kedua, variasinya, variasi dalam keuntungan penjualan dan atau variabel keuangan lainnya. Yang ketiga, kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan. Di sini kalau teman-teman saya ngebacain terlalu cepat, bisa teman-teman baca di sini ya. Di sini semua nanti saya kasih file PDF-nya juga. Selanjutnya kita masuk ke slide jenis resiko. Memang antara hasil dan resiko atau risk and return memiliki hubungan yang linear. Yang linear itu maksudnya lurus ya, sebanding lah. Semakin tinggi resiko maka semakin tinggi hasil yang diperoleh. Itu maksud dari linear. Sebaliknya, semakin rendah resiko maka semakin rendah pula hasil yang diperoleh atau disyaratkan. Resiko terhadap perusahaan tidak dapat dihindari. Kita hanya dapat mengelola bagaimana agar resiko tersebut sekecil mungkin mempengaruhi keputusan perusahaan. Nah, dari jenis-jenis resiko tersebut ada 3 teman-teman. Yang pertama ada resiko individual. Resiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek lain. Yang kedua ada resiko perusahaan, resiko yang dapat diukur tanpa mempertimbangkan keanekaragaman yang dihadapi atau portofolio yang dilakukan oleh investor. Dan yang terakhir ada resiko pasar, market risk. Resiko investasi ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain. Oke, terus kita masuk ke definisi return sendiri ya, atau pengembalian, atau lebih kalau biar nggak asing, return itu lebih kayak profit lah, profit atau keuntungan yang balik ke kita sebagai penginvestor atau seorang yang menginvestasikan uangnya di situ. Return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Nah, di sini menurut R. G. Sock, return merupakan laba investasi, baik melalui bunga ataupun dividen. Intinya, di sini saya udah kasih garis besarnya. Intinya, return adalah sebuah hal yang dilakukan dan menguntungkan, bisa dari transaksi, investasi, ataupun dividen tersebut. Nah, ini pengertian-pengertian lainnya ya, ada banyak. Ada return on equity, return of capital, return on investment, dan banyaklah sampai ada berapa poin. Di sini ada semua. Bisa teman-teman baca dulu dan pahami di sini. Jika teman-teman agak bingung, nanti saya kasih file PDF-nya supaya teman-teman bisa ngebacanya lebih detail ya. Soalnya yang saya input ke PPT ini atau PowerPoint ini, saya ambil inti-inti poin yang bisa kita bahas atau bisa kita diskusikan sama-sama. Nah, ini kita masuk ke slide selanjutnya tentang hubungan karakteristik risk and return. Risk and return adalah kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, dan individu dalam keputusan investasi, yaitu baik kerugian maupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Nah, di sini saya buat tinjauan teori teman-teman. Dari tinjauan teori, menurut Paul L. Krugman, bahwa pada kenyataannya seorang investor yang netral terhadap risiko cenderung mengambil posisi agresif maksimum. Nah, di sini dimaksudkan adalah seorang yang benar-benar memahami sebuah perusahaan, memahami bagaimana jalannya sebuah investasi, dia bakalan mengambil sebuah tingkat resiko yang lebih besar, mungkin yang lebih maksimum. Hal ini karena dia udah punya hitungan sendiri kalau dia mengambil resiko yang sebesar ini, keuntungannya sebesar ini, dan cara menjalaninya seperti apa. Jadi tingkat kegagalan meskipun resikonya besar, dia dapat memperkecil kegagalan tersebut karena sudah memahami benar resiko yang dihadapinya apa dan melewati resiko itu seperti apa. Ada 4 poin juga yang seperti yang sebelumnya saya bacain.
hubungan antara resiko dan tingkat pengembalian itu terdiri dari bersifat linear atau searah. Yang kedua, semakin tinggi pengembalian, maka semakin tinggi pula resiko. Ini slide sebelumnya udah ada. Cuma ini adalah hubungan antara resiko dan tingkat pengembalian ya teman-teman. Yang ketiga adalah semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula resiko yang ditimbulkan akibat transaksi tersebut. Dan yang terakhir adalah kondisi linear yang hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Oke, ini kita masuk ke slide selanjutnya. Adapun karakteristik tersebut secara umum dapat dibagi menjadi 3. Ada risk indifference atau hati-hati pada risiko, ada risk avoider, risk taker atau risk lover. Nah, ini risk indifference adalah hati-hati kepada risiko. Nah, nggak orang ya, bahkan saya sendiri saja jika melakukan sesuatu sangat hati-hati pada resiko. Contoh, jika saya buka usaha apapun itu dari bidang jasa maupun jual barang, itu saya sangat memperhitungkan resiko yang saya hadapi. Atau mungkin saya lebih suka menghindari resiko tersebut. Jika menurut saya resiko itu terlalu besar buat saya lebih cenderung meninggalkannya, meskipun keuntungan di balik resiko itu cukup menggiurkan. Nah, di sini bisa teman-teman baca dulu dan dipahami dulu. Oke. Kita masuk ke slide selanjutnya. Ini tipe-tipe resiko ya teman-teman. Tipe-tipe resiko itu terbagi menjadi 2. Yang pertama pure risk atau resiko murni, sama resiko spekulatif risk atau resiko spekulatif ya. Ini ada setiap tipe-tipe itu terbagi menjadi beberapa kelompok, bisa teman-teman baca sendiri. Di sini sudah saya tulis. Di sini juga. Nah, lalu kita masuk ke sumber resiko. Sumber resiko ini menurut Edwardus yang saya ambil itu terdiri dari resiko suku bunga, resiko pasar, resiko inflasi, resiko bisnis, resiko finansial. Lalu ada resiko likuiditas, resiko nilai tukar, sama resiko negara dan lain-lain. Ini menurut Edwardus. Lalu kita masuk ke slide tentang resiko sistematis dan tidak sistematis dan total. Ini ada 3 ya teman-teman. Yang kita baca mulai dari yang sistematik dulu ya. Resiko sistematis disebut juga dengan market risk atau resiko umum. Resiko sistematis adalah resiko yang dapat diverifikasikan atau resiko yang sifatnya mempengaruhi secara menyeluruh. Contohnya krisis moneter tahun 1997 sampai 1998, mungkin lebih ya, pokoknya sampai teman-teman tahu lah krisis moneter itu tahun berapa, yang dimana perusahaan yang bangkrut dan meningkatnya angka pengangguran. Selain itu terjadi pula pada tahun 2008, yaitu saat dunia dilanda krisis finansial yang salah satunya disebabkan oleh kredit subprime mortgage di Amerika Serikat tahun 2008 yang sudah terlalu tinggi dan ternyata tidak bisa lagi diatasi. Ini di masa-masa saat dolar itu naik turunnya itu nggak pasti, kadang naik banget terus tiba-tiba turun, jadi pasar susah buat dibaca. Nah, jika pasar susah buat dibaca, itu sangat memungkinkan terjadinya gejolak di mana-mana tuh. Ada yang tiba-tiba perusahaannya bangkrut karena pasarnya tidak menentu, ada yang perusahaannya bisa bertahan dan sebagainya. Lalu ada unsystematic risk atau disebut juga dengan resiko spesifik, resiko yang dapat diverifikasikan. Nah, di sini resiko yang tidak sistematis, yaitu hanya membawa dampak pada perusahaan yang terkait saja. Jika suatu perusahaan mengalami unsystematic risk, maka kemampuan untuk mengatasinya masih akan bisa dilakukan, karena perusahaan bisa menerapkan berbagai strategi untuk mengatasinya.
Contoh, jika harga sekuritas perusahaan jatuh, maka perusahaan menerapkan berbagai strategi investasi. Yang unsistematik ini masih bisa kita kontrol, teman-teman. Jadi hanya yang terjadi itu hanya di satu perusahaan itu saja. Lalu ada yang namanya total risk, atau adalah gabungan atau penjumlahan antara systematic risk dan unsystematic risk. Dan ini lebih mengerikan ya kalau udah total risk kayak gini ya, karena semuanya terkena dampak. Ini kita masuk ke tips-tips alternatif menghindari resiko. Untuk menghindari resiko yang timbul terhadap aktivitas investasi yang dilakukan, perlu dilakukan alternatif dalam pengambilan keputusan. Alternatif keputusan yang dia ambil adalah dianggap realistis dan tidak menimbulkan masalah nantinya. Tindakan seperti ini dianggap sebagai bagian strategi investasi, bahwa sebuah keputusan strategis akan menghasilkan nilai yang lebih besar bagi perusahaan. Di mana tindak lanjut dari keputusan strategis ini adalah dengan melibatkan secara maksimal sumber daya yang ada untuk mengimplementasikan keputusan yang dimaksud dan menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas implementasi tersebut. Artinya, atau garis besarnya adalah, resiko yang timbul merupakan bentuk dari realita yang terjadi, yang mana resiko itu selalu saja sulit untuk dihindari, namun diusahakan resiko itu terjadi dalam jumlah yang sangat minim. Jadi sangat-sangat memperkecil resiko tersebut. Nah, di sini ada 4 tips ya, cara mengelola resiko tersebut. Mungkin teman-teman banyak nanya, ada yang nanya tentang kok ini yang dibahas tentang resiko terus sih. Nah, karena gini teman-teman, jika kita ngebahas tentang sebuah resiko, maka hasilnya juga bakalan balik sama return tersebut. Balik lagi ke slide pertama tentang high risk bring about return, atau sebesar apapun resiko tersebut akan berbanding lurus dengan hasil yang didapat. Makanya saya sangat menekankan yang saya bahas ini tentang resiko terus, karena akan berbanding lurus tuh sama hasilnya. Oke, lanjut, kita langsung ke mengelola resiko. Dari 4 tips tersebut, diantaranya adalah memperkecil resiko tersebut dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung resiko tinggi, tapi membatasinya, bahkan meminimalisirnya agar risiko tersebut tidak menambah menjadi besar dan di luar kontrol manajemen perusahaan. Lalu adalah mengalihkan risiko, dengan cara mengalihkan risiko yang kita terima tersebut ke tempat yang lain, seperti mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak tentu waktunya. Kan sekarang teman-teman banyak ya asuransi yang teman-teman tahu. Selain asuransi jiwa, banyak juga asuransi yang dapat nge-backup atau menjagalah aset yang kita punya. Itu banyak kok asuransi yang ada di Indonesia. Lalu ada mengontrol resiko. Resiko tersebut ternyata dapat dikontrol teman-teman, dengan cara melakukan kebijakan mengantisipasi terhadap timbulnya resiko sebelum terjadi. Jadi sama kayak ini ya, jargonnya rumah sakit ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Lalu ada yang namanya pendanaan risiko. Pendanaan risiko itu adalah dengan cara menyediakan dana cadangan atau reserve guna mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari. Contoh kayak gini, kalau di sebuah usaha itu ada yang namanya backup dana. Jika dana atau modal utama yang kita gunakan terpakai atau mengalami kerugian, kita masih mempunyai backup dana, yang dimana backup dana ini dapat digunakan untuk mengcover semua kerugian yang telah terjadi tersebut. Mungkin sekian ya yang bisa saya presentasikan. Banyak kurangnya mohon masukannya dari teman-teman ataupun dari Pak Jun. Kita sama-sama diskusikan di sini. Terima kasih. Saya Rio Zifuri Kanto Takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.